Rajapola, sebuah kecamatan di Tasikmalaya, dikenal sebagai sentra kerajinan tangan yang memikat. Dari anyaman bambu, tas, hingga souvenir unik, para pengrajin di sini menuangkan kreativitas dan kearifan lokal ke dalam setiap karya mereka. Dengan keindahan dan kualitas yang tak diragukan, produk kerajinan Rajapola telah menembus pasar nasional, bahkan internasional. Inilah keindahan budaya yang hidup dalam sentuhan seni tradisional Rajapola, tempat keajaiban tangan manusia menjadi kebanggaan Indonesia. Memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Irfan Keji, mahasiswa Universitas Siliwangi dari Fakultas Geografi. Di sini saya dan rekan saya Salsa Aulia itu ingin melakukan wawancara untuk observasi kerajinan yang ada di Kecamatan Rajapola. Nah, ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Untuk pertama mungkin agar lebih ini boleh dikenalkan ibunya. Ibu Yuliana. Ibu Yuliana asli orang sini, Bu? Asli mah orang Cibodas. Dia mah di sini mah kerja di KDAD. Untuk mungkin di sini saya langsung ke pertanyaan-pertanyaannya. Pertama itu apa aja sih keunggulan dari produk yang dijualkan ini, banyaknya dari bahan kayak bambu dari Oh iya Kak, ini kalau bahan ini dari mendong, pandan, sama rara. Ada juga batik. Rara. Dari pandan rara gitu. Turun juga ada rotan. Kalau keunggulannya ini mungkin kalau kita punya ciri khas tersendiri juga, sedikit disulam gitu, jadi nggak pada polosan juga, terutama ada yang disulam juga gitu. Lalu setelah dari produk itu, kalau kualitas itu kan tergantung dari bahannya. Kualitas itu kualitas bahan baku itu emang itunya bahan bakunya tuh dari mana biasanya ngambilnya? Oh, kalau ngambilnya kalau dulu di sini juga ada. Kalau sekarang ya kebanyakan ngambil dari luar juga, dari Jawa. Kalau Panama dari sini juga ada. Kalau pandan doang, selain pandan biasanya nyari ke Jawa. Kualitas. Lalu apa keterbatasan kayaknya misalnya kayak susah apa dalam penjualan gitu, keterbatasan dalam akses baik itu online, ini juga jual offline, jual online juga Shopee. Jadi keterbatasannya apa gitu terhadap bahan apa keterbatasan yang ibu hadapi dalam proses produksi kerajinan ini? Kendalanya paling kalau bahan itu lagi susah bahan, tapi kita bisa bisa ngalihinnya juga, bisa mengendalikannya juga. Gimana caranya? Kayak kalau omset itu berapa kira-kira? Kalau omset per bulan, kalau itu saya kurang tahu, soalnya ya mungkin minimal lah 50. Iya, sebulan. Soal itu kan bagian keuangan. Iya. Kan sekarang kan udah zaman modern ya, Bu. Dan terus ini kan termasuknya kerajinan tradisional. Nah, itu bagaimana sih cara ibu untuk tetap bisa menyaingi kemodernisasi dari barang-barang yang dijual di sini? Kalau kita cari motif lain biar nggak monoton gitu, nggak itu terus, jadi kita ke modern juga kan gitu. Jadi dikombinasiin. Iya, gitu. ada dikombinasi kan, ada yang disulam juga gitu, jadi nggak monoton gitu kan, jadi kita cari ide-ide. Terus kalau misalnya ini pengrajinnya itu, ini tuh pengrajinnya dari toko ini sendiri apa ngambil dari yang lain? Kalau kita mah jadi punya pengrajin sendiri. Pengrajin sendiri di rumah-rumah. Oh, di rumah-rumah.
Jadi ambil dari rumah. Jadi punya Ya, jadi warga. nggak sama gitu dengan toko lain juga, jadi beda-beda pengrajin. Kalau untuk kerjasama dengan toko lain ada kayak dengan usaha lain gitu, kayak misalnya vendor lain nggak ada, jadi emang Khusus khusus buat ini. ya, kecuali kita kirim ke Bali juga. Yang ke Bali. Kalau apa saja faktor yang dapat jadi apa saja kelemahan dari, maksudnya kelemahan teh faktor yang dapat ini jadi Ya kalau mungkin kalau kerajinan kan mungkin sampah ya, apa lama-lama kan mungkin ada yang kalau udah jelek kan mungkin jadi Iya. itunya mungkin udah rusak itu doang. ya. Kalau yang lain-lain nggak ada. Iya. Ada yang tahan lama, ada yang enggak gitu. Namanya juga kan kerajinan. Terus Ada yang rusak. kalau di sini tuh tas saja gue yang gitu. Ini kebanyakan tas kalau di sini ciri khas. Kalau terus Jadi cenderung ke tas kalau di sini. kalau kisaran harga dari yang paling murah sampai yang paling mahal 10.000, ada yang 5.000 juga. ada yang 5.000. Iya. Sampai ke 200. Biasanya itu yang beli itu orang-orangnya dari mana? Banyaknya Banyak dari- sih ya, dari luar daerah juga, Luar banyak, daerah. luar negeri juga ada. Luar negeri juga ada? Iya, suka ada gitu, tapi enggak terlalu. Kalau pencapaian terbesar dari toko ini dulu Kalau dulu tuh zaman-zaman dulu mah dari kipas, dulu tuh yang kipas besar itu yang dibuat tinggi. Ada yang dari box juga, yang sekarang masih rutin, masih bekerja sama gitu, masih itu apa kontrak masih ada. sampai kontraknya sekarang. sama vendor lain. Iya, ada juga yang kebuat ke Itali gitu. Jadi gak cuman se-Indonesia doang. Enggak. Kalau Ada. kerja sama luar negerinya udah sama itu mana negara mana aja? Kalau ke Itali mah itu mah jadi ke Jakarta dulu. Jadi yang di Jakarta. Itu mah cuma nyampe Jakarta aja. Mungkin udah cukup. Iya. Terima kasih Yu atas Sama. informasinya. Terima kasih. Itu aja mungkin dari saya. Iya. Assalamualaikum.